Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Fariski Korean SWD dengan NPM 2019435000328 kelas S7D, nomor WA 082113015678. Mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Dosen Bapak Furqoni Yudhistira SSI MKOM Universitas Unindra PGRI. Jadi pada hari ini saya akan membahas hasil ujian UAS. Di sini ada soal UASnya. Pada soal pertama, pertanyaannya adalah buatlah hasil akuisisi goal dan premis pada kasus di atas. Di sini saya buat premisnya adalah X1 demam sampai tumbuh menggigil, X2 sama dengan penurunan suhu tubuh hingga hipotermia, X3-nya batuk berdahak kental, X4 rasa sakit di dada saat menarik nafas dalam, dan X5-nya adalah batuk kering. Lalu untuk goalnya saya buat di sini adalah Y1 sama dengan tuberkulosis, Y2 pneumonia, Y3-nya bronkitis kronis, dan Y4-nya silikosis, seperti sesuai dengan soal. Kita lanjut pembahasan soal nomor 2. Di nomor 2 ini, pertanyaannya adalah, buatlah rule dan tree yang merupakan representasi pengetahuan dari kasus di atas. Di sini saya buat rule di mana R1, if X1 and X4 and X5, then maka hasilnya Y1. Y1 itu yaitu tuberkulosis. Lalu R2, jika X3 dan X4, then maka hasilnya Y4, di mana Y4 itu adalah silikosis. Lalu di row ketiga, di sini jika X1 dan X4 Y4, maka hasilnya adalah Y3, yaitu mengalami bronkitis kronis. Lalu di row 4, if X2 dan Y3, dan hasilnya adalah Y2, di mana mengalami anemia. Jadi berikut rule yang telah saya buat seperti ini, dengan premis yang telah saya buat dan goalnya. Lalu untuk tree-nya seperti ini, di mana Y1 menduduki posisi puncak karena dia adalah rule 1 dan menggunakan metode row chaining. Jadi di sini Y1 memiliki gejala X4, X1, dan X5. Jadilah sebuah rule 1. Lalu di rule 2 hasilnya adalah Y2, Y4. Di sini kita taruh di mana gejalanya adalah X4 dan X3 sehingga membentuk tree seperti ini. Di mana rule 2 seperti ini. Lalu di rule ketiga hasilnya ada Y3. Y3 ini gejalanya adalah X1 dan Y4 sehingga membentuk tree ke bawah seperti ini. Lalu yang terakhir adalah Y2, di mana rule 4 hasilnya ada Y2, gejalanya adalah X2 dan Y4 sehingga membentuk tree seperti ini. Nah, kira-kira itu penjelasan untuk pembuatan rule dan tree pada soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3, di mana pertanyaannya adalah buatlah kesimpulan atas penyakit dari ketiga gejala menggunakan teknik inferensi yang disiapkan Andi. Jadi di sini kita jabarkan dulu faktanya, di mana ada X3, X4, dan X2. Lalu di mana X3 itu batuk, berdahak, yang kental, dan X4 sakit dada, X2 penurunan suhu tubuh hingga hipotermia. Lalu diketahui dari pasien yaitu faktanya X3, X4, dan X2. Maka pasien mengalami penyakit. Kita awali dengan rule pertama, R1, di mana kita dapat X4 adalah fakta. Namun, ini saya salah, eh, di jawaban saya salah. Harusnya ini adalah X1 dan X5. Nah, X1 dan X5 ini bukan fakta. Tidak ada di sini. Sehingga hasilnya false. Dan kita masuk ke rule selanjutnya.
Di rule kedua ini, diketahui X3 dan X4 merupakan fakta, 3 dan X4. Sehingga di rule kedua ini hasilnya true, sehingga menciptakan rule baru, fakta baru, yaitu Y4, silikosis. Nah, kita mendapatkan fakta baru. Nah, di sini kita coba cek rule selanjutnya, karena masih ada rule 3 dan rule 4. Di rule 3, kita mendapat Y4 merupakan fakta, namun X1 tidak ada dalam fakta. Maka kita lanjut cek rule selanjutnya. Di rule keempat, kita ketahui ya X2 merupakan fakta. Namun P3 tidak ada dalam fakta. Sehingga karena rule 3 dan rule 4 tidak memenuhi fakta yang ada, maka Y4 terpilih menjadi konklusi akhir. Nah, berdasarkan fakta dan hasil rule, maka konklusi akhir yang didapatkan adalah Y4, yaitu jawabannya adalah silikosis Y4 yang ada di rule kedua. Itu merupakan pembahasan dari eh, jawaban nomor ketiga. Lalu di soal nomor 4, pertanyaannya adalah jelaskan hubungan keduanya komponen antara knowledge base dan cache. Di sini saya jelaskan knowledge base itu merupakan suatu jenis basis data yang dipergunakan untuk manajemen pengetahuan yang dapat digunakan pada sistem pakar. Sedangkan cache adalah kumpulan kasus-kasus sebelumnya yang akan diambil solusinya untuk dipergunakan sistem dalam menyelesaikan kasus baru. Hubungannya adalah di mana hubungan knowledge base dan cache pada sistem pakar yaitu dia saling melengkapi dalam pembuatan atau penentuan premis, goal, serta rule yang dipakai pada sistem dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang dimana cache ini adalah kumpulan kasus-kasus yang diolah atau dimanage oleh knowledge base agar pengetahuannya dapat digunakan oleh sistem pakar. Itu merupakan kesimpulan atas jawaban nomor 4. Kira-kira itu sekian, terima kasih.